Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Perkenalkan ya, saya Samna dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Tujuan saya datang kemari ingin melakukan wawancara kepada kakak, yaitu mengenai pengalaman remaja dalam memaknai kesehatan reproduksi dan upaya pencegahan penyakit menular seksual. Kalau boleh tahu sebelumnya, nama kakak siapa ya? Nama saya Nova Lela Aska. Oke, terima kasih ya Kak Nova sudah bersedia meluangkan waktunya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini saya ingin mendengarkan cerita kakak tentang bagaimana kakak melihat kesehatan reproduksi dan penyakit seksual yang sehari-hari mungkin Kak Nova sering mendengarnya. Dari jawaban Kak Nova nanti tidak ada kata salah maupun benar. Ini menurut pandangan Kak Nova. Bagaimana pandangan Kak Nova mendengar istilah kesehatan reproduksi? Kalau dengar itu, jujur yang pertama kali muncul di otak saya itu tentang alat hitan ya Kak, dan bagaimana cara menjaganya supaya tetap bersih. Terus mungkin tentang masa depan juga ya, kayak biar nanti kalau sudah nikah bisa punya anak yang sehat. Menarik jawaban Kak Nova ya. Menjaga supaya bersih dan masa depan, sejauh mana hal itu merasa penting dalam kehidupan sehari-hari Kak Nova sebagai remaja? Penting sekali sih Kak, tapi jujur kadang rasanya malu kalau mau dibahas bareng orang tua. Jadi saya memaknainya sebagai tanggung jawab pribadi sih. Kalau saya nggak jadi diri sekarang, nanti yang rugi juga saya sendiri. Apalagi di lingkungan pergaulan zaman sekarang yang makin bebas. Terkait pergaulan bebas tadi ya yang dibicarakan oleh Kak Nova, bagaimana Kak Nova memaknai resiko seperti penyakit menular seksual yang sekarang banyak sekali beredar mengenai penyakit seperti sifilis, HIV dan lain sebagainya. Dulu saya pikirnya penyakit menular seksual itu cuma penyakit orang-orang yang nakal saja, tapi setelah banyak saya baca dari referensi dari Google dan ikut penyuluhan, saya sadar kalau itu ancaman nyata buat siapa saja yang nggak hati-hati. Saya memaknainya sebagai pengingat atau batasan buat saya dalam berteman saja sih. Lalu upaya apa saja yang sudah Kak Nova lakukan untuk pencegahan tersebut? Yang pertama, saya lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Terus saya berusaha menjauhi situasi yang memicu ke arah sana. Kedua, saya terus cari informasi yang benar dari sumber medis, bukan cuma dari omongan teman atau medsos yang belum tentu benar. Saya juga mulai berani buat bilang tidak kalau ada ajakan yang menurut saya sudah melewati batas. Bagaimana perasaan Kak Nova ya setelah menerapkan batas-batasan tersebut untuk pencegahan penyakit menular, kemudian pergaulan bebas? Awalnya merasa aneh sih, tapi takut dianggap sok suci sama teman-teman. Tapi lama-kelamaan saya merasa lebih tenang dan percaya diri karena saya tahu saya sedang melindungi masa depan saya sendiri. Itu adalah suatu prinsip yang sudah tepat ya Kak Nova. Apabila Kak Nova tidak melakukan prinsip tersebut, kemungkinan juga Kak Nova akan mengalami penularan penyakit seksual seperti sifilis, herpes, HIV dan masih banyak lagi. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan ya Kak Nova? Sepertinya sudah cukup sih Kak, dan saya juga merasa lebih paham bagaimana kita harus menjaga kesehatan dan mengetahui dampak risiko apa yang terjadi apabila kita tidak berhati-hati dalam menjaga kesehatan reproduksi. Kalau begitu kita akhiri pertemuan di siang hari ini ya Kak. Saya mengucapkan terima kasih sudah mengeluarkan waktunya untuk wawancara di sini. Saya pamit ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.